Halo semua, apa kabarnya hari ini? Pernah nggak kalian punya masalah tapi bingung harus cerita ke siapa? Atau kalian tuh capek banget tapi pas mau cerita takut dibilang lebay? Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang penting banget apalagi buat kita nih para remaja, yaitu tentang konseling sebaya. So, yuk simak sampai akhir karena siapa tahu mungkin kamu bisa jadi pendengar yang dibutuhkan oleh orang lain. So, konseling sebaya adalah bantuan psikologis yang diberikan oleh teman sebaya, yaitu mereka yang usianya kurang lebih sama dengan kita. Tapi bukan curhat biasa ya. Dalam konseling sebaya itu teman kita nggak cuma dengerin, tapi mereka juga membantu kita menjernihkan pikiran, kemudian membantu kita juga untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami tanpa menghakimi. Karena mereka seumuran, biasanya mereka akan lebih mengerti pola pikir ataupun perasaan yang sedang kita alami. Bayangin kalian lagi ada masalah. Nah, biasanya kalian cerita ke siapa tuh? Apakah orang tua, guru BK, teman sebaya, atau dipendam sendiri, gak cerita ke siapa-siapa? Tulis di kolom komentar ya. Tahu nggak, menurut data dari World Health Organization di tahun 2021 itu mengatakan bahwasanya 1 dari 7 remaja yang ada di dunia ini mengalami gangguan mental. Tapi sayangnya banyak dari mereka itu yang nggak tahu nih harus apa, merasa sendirian, ya bingung lah harus cerita ke siapa. Bahkan akhirnya banyak dari mereka yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, disinilah pentingnya konseling sebaya oleh teman sebaya pastinya. Kenapa sih? Pertama, teman sebaya itu lebih mudah didekati. Kedua, lebih paham kondisi dan perasaan kita. Setuju? Dan yang terakhir, teman sebaya itu dapat menjadi tempat cerita yang aman. Ya, kalian juga pernah lah ngerasain gimana enaknya curhat sama temen yang gak ngejudge, bisa ngerjaga rahasia, top markotop, alhamdulillah. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak jadi tempat curhat temennya? Atau kalian yang sering curhat nih, ceritain dong pengalaman kalian di kolom komentar. Oh iya, menjadi konselor sebaya itu bukan berarti kalian menjadi pahlawan, tapi soal menjadi pendengar yang dipercaya dan bikin nyaman. Nah, ini dia beberapa skill yang wajib kamu punya untuk menjadi seorang pendengar yang dapat dipercaya dan bikin nyaman. Pertama, aktif mendengarkan. Jangan cuma dengerin setengah hati, tapi tunjukkan kamu benar-benar hadir. Dengan apa? Dengan menatap matanya, memberikan anggukan pelan saat dia bercerita, dan jangan sibuk main HP atau malah sibuk ngeliatin yang lain-lainnya. Yang kedua, empati. Rasakan perasaan mereka. Walau kamu belum pernah mengalami apa yang mereka rasakan, kamu bisa coba untuk memahami dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, jaga rahasia. Ini penting banget loh. Apa yang diceritain sama teman kamu itu cukup jadi urusan kalian berdua aja, karena kepercayaan itu mahal. So, jangan disia-siain. Yang keempat, jangan menghakimi. Kalimat kayak "alah gitu doang, lemah banget," itu bisa bikin mereka malah tambah tertutup dengan kamu, atau malah makin bikin mereka nggak percaya diri untuk cerita ke siapapun. Kamu bisa ubah dengan "wah pasti berat ya, boleh coba kamu ceritain lebih detail," atau "boleh kamu ceritain lebih lanjut." Kembali lagi nih ke poin yang kedua tadi, empati. Hadirkan empati di setiap pembicaraan yang kita lakukan. Last but not least, arahkan ke bantuan profesional. Kalau masalah temen kamu udah terlalu berat, gak apa-apa loh buat ngajak temen kamu minta bantuan ke guru BK ataupun konselor, psikolog, dan tenaga profesional lainnya. Ingat, kamu bukan penyelamat, namun kamu bisa bantu mereka dengan mendapatkan pertolongan yang lebih tepat. Menjadi konselor sebaya haruslah berdasarkan atas persetujuan dari guru BK atau konselor yang ada di sekolah. Setelah terpilih, konselor sebaya akan mendapat pelatihan dari guru BK dan tetap berada di bawah pengawasan guru BK selama memberikan layanannya. Ingat ya, menjadi seorang konselor sebaya dalam konseling sebaya itu bukan menjadi seorang yang paling tahu dan paling bisa mencari solusi, tapi soal menjadi pendengar
yang dapat dipercaya dan peduli. Siapa tahu, dengan menjadi tempat cerita yang aman, kamu dapat membantu menyelamatkan hari seseorang atau bahkan hidupnya. Yuk, jadi bagian support system yang positif. Kadang kita cuma butuh seseorang yang bilang, "Hai, aku di sini. Aku dengerin kamu kok." So, makasih udah nonton. Semoga habis ini kamu bisa menjadi seorang konselor sebaya yang lebih peka dan peduli terhadap sesama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!